Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan cerita perjalanan aku nge-YouTube selama 3 bulan. Dan aku juga akan ceritakan di sini proses monetisasi YouTube aku sampai aku bisa dapat gaji pertama. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke videonya. Nah, aku akan jelaskan di sini secara rinci berdasarkan tanggal-tanggal yang menurut aku penting ya. Jadi biar ceritanya itu berurutan runtut dari mulai aku upload video pertama sampai hari ini. Nah, sebenarnya aku bikin channel YouTube itu udah dari lama banget, cuman aku nggak pernah upload video. Nah, aku upload video pertama itu tanggal 30 Agustus, teman-teman. 30 Agustus tahun 2023. Pas awal-awal aku upload video itu yang nonton itu sedikit banget sebenarnya, jadi cuman belasan atau bahkan puluhan, ya paling banyak 20-an ke atas gitulah. Tapi aku udah cukup seneng banget waktu awal-awal aku upload, misalnya ada yang nonton 10 orang nih, aku tuh udah seneng banget gitu. Dan aku di sini berusaha untuk konsisten terus upload video. Walaupun viewersnya nggak banyak, tapi aku konsisten terus berusaha untuk bisa upload video tuh hampir setiap hari gitu. Jadi aku akan mengusahakan untuk terus dan selalu upload video setiap hari. Nah, aku juga belajar dari seorang YouTuber yang bernama Kak Agus Leo Halim, bahwa goals-nya itu jangan dilihat dari berapa banyak viewers yang kita dapat, berapa banyak jam tayang yang kita dapat, atau bahkan berapa banyak subscribers yang kita dapat. Tapi goals-nya itu adalah gimana cara kita dapetin 100 video pertama, gimana cara kita upload 100 video pertama, itu aja dulu goals-nya. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk, nggak perlu mikirin ini tuh, upload terus video sampai 100 video pertama. Nah, dari situ baru kita lihat output-nya seperti apa gitu. Dari Kak Agus Leo Halim itu aku bener-bener belajar dan dapetin pelajaran banget bahwa kalau kita mau nge-YouTube itu sebenarnya jangan dilihat dari viewersnya, jangan dilihat dari subscribersnya, tapi dilihat dulu apa yang bisa kita lakukan dulu untuk membangun channel YouTube kita. Nah, karena Kak Agus Leo Halim itu, jadi goals aku sama banget bahwa aku tuh pengen upload 100 video pertama dulu. Nah, dari 100 video yang aku upload itu nanti kemudian aku akan review lagi channel aku tuh ada perkembangan atau enggak. Nah, tapi alhamdulillahnya tanggal 15 September tahun 2023 ini aku dapat 1000 subscribers pertama aku. Nah, tapi aku belum bisa monetisasi karena pada saat itu jam waktu tonton aku tuh belum terpenuhi. Jadi, aku udah dapat 1000 subscribers nih, tapi aku belum sampai 4000 jam tayang. Syarat untuk monetisasi sendiri itu kan harus 1000 subscribers minimal dan juga 4000 jam waktu tonton. Jadi nggak dilihat dari viewersnya berapa banyak, tapi seberapa lama viewersnya menonton video kita gitu. Jadi aku berusaha pada saat itu untuk upload terus video-video yang durasinya panjang, minimal 20 menit. Aku nggak mau upload video yang di bawah 20 menit. Jadi aku selalu bikin konten yang durasinya itu di atas 20 menit. Biar jam waktu tonton aku itu lebih cepat naiknya gitu. Jadi biar cepat monetisasi, cara aku adalah aku upload video yang durasinya itu lebih dari 20 menit gitu. Nah, kemudian pada tanggal 19 Oktober tahun 2023, akhirnya aku bisa memenuhi syarat untuk monetisasi, yaitu aku udah dapat juga 4000 jam waktu tonton. Jadi subscribers duluan nih udah terpenuhi tanggal 15 September, kemudian tanggal 19 Oktobernya, kira-kira sebulan lebih lah ya dari tanggal 15 September, aku udah bisa memenuhi syarat monetisasi yaitu 4000 jam waktu tonton juga. Nah, pada saat aku monetisasi ini, viewers aku udah lumayan banyak sih. Udah satu video itu mungkin ratusan orang yang nonton gitu. Tapi nggak bisa dibilang banyak juga, cuman aku waktu itu udah seneng banget karena yang nonton video aku itu ada yang ratusan gitu. Bahkan ada yang satu video itu udah tembus sampai 1000 viewers. Jadi aku pada saat itu udah seneng banget dan aku seneng banget udah bisa monetisasi. Nah, tapi jam waktu tonton ini kan masuk ke YouTube-nya itu akumulasi perhitungan di YouTube-nya itu nggak real time ya, jadi mungkin sehari satu kali gitu. Jadi pada tanggal 19 Oktober itu aku belum bisa mengajukan monetisasi. Kenapa? Karena akumulasi waktunya itu belum masuk ke studio YouTube aku gitu. Nah, jadi aku harus nunggu sekitar 2-3 hari gitu untuk menunggu akumulasi jam waktu tontonnya itu dihitung sama YouTube, dihitung sama pihak YouTube bahwa itu merupakan jam waktu tonton yang bisa diakumulasikan ke channel YouTube aku gitu. Nah, jadi aku bisa mengajukan monetisasi itu pada tanggal 21 Oktober.
Nah, jadi aku baru bisa mengajukan monetisasi itu pada tanggal 21 Oktober 2023. Nah, jadi langkah pertama yang aku lakukan untuk mengajukan monetisasi itu adalah aku harus menghubungkan akun channel YouTube aku ke akun Google AdSense. Nah, kalau kalian udah memenuhi syarat-syarat monetisasi, biasanya YouTube akan merekomendasikan dan memberikan langkah-langkahnya untuk bisa menghubungkan akun YouTube kita ke Google AdSense gitu. Dan menurut aku, untuk menghubungkan akun Google aku dan ke akun Google AdSense itu nggak terlalu susah. Tapi karena aku belum punya akun Google AdSense, jadi aku perlu bikin dulu dan mengisi beberapa formulir-formulir yang harus aku isi di Google AdSense. Di antaranya itu ada pajak, ada alamat, kemudian ya biodata-biodata dasar aja sih sebenarnya untuk bikin akun Google AdSense itu. Nah, setelah terhubung, langkah keduanya itu adalah aku menyetujui persyaratan untuk monetisasi atau menjadi partner YouTube. Nah, persyaratan itu ya cukup kita baca aja, kemudian kita setujui aja kalau memang kita mau menjadi partner YouTube. Nah, kemudian setelah kita menyetujui persyaratan itu, nanti akan otomatis ditinjau oleh pihak YouTube. Nah, peninjauan ini butuh waktu juga, teman-teman. Jadi setelah kita mengajukan, itu biasanya butuh beberapa hari atau bahkan 1 bulan, jadi maksimal 1 bulan ya, untuk mengajukan monetisasi. Peninjauan ini fungsinya buat apa sih? Jadi peninjauan ini fungsinya untuk melihat channel kita apakah layak untuk bergabung menjadi partner YouTube atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya channel kita nggak layak, biasanya konten-konten yang mengandung sara, mengandung unsur-unsur kekerasan, dan konten yang tidak original, itu biasanya sulit untuk dimonetisasi. Jadi karena pada dasarnya channel aku itu merupakan channel untuk edukasi, dan juga bukan merupakan konten plagiarisme atau duplikat gitu, karena aku bikin kontennya sendiri, bikin videonya dari aku sendiri. Nah, itu aku di-approve monetisasi. Dan aku di-approve monetisasi itu pada tanggal 23 Oktober tahun 2023. Cuman membutuhkan waktu 2 hari untuk aku bisa approve. Jadi ternyata nggak terlalu lama teman-teman untuk nunggunya. Asal kalian bikin konten yang original dan juga tidak mengandung unsur sara dan kekerasan, itu pasti akan cepet banget di-approve monetisasinya. Nah, tapi ini berbeda-beda ya setiap waktu. Kadang-kadang pihak YouTube juga lagi banyak banget antrian untuk monetisasi. Nah, kalau misalnya lagi banyak antrian kayak gitu, itu pasti akan lebih lama. Jadi pada saat kalian mengajukan monetisasi, pada saat itu lagi banyak banget orang yang mengajukan monetisasi dari seluruh dunia, itu pasti akan lebih lama untuk di-approve-nya karena menunggu antrian dulu gitu untuk pihak YouTube-nya meninjau channel kita. Nah, dari sejak aku mengajukan pengajuan monetisasi sampai approve monetisasi, itu aku tetap upload video ya teman-teman. Perasaannya pada saat itu deg-degan banget sih, takutnya channel aku nggak di-approve. Ternyata alhamdulillahnya channel aku di-approve sama pihak YouTube. Setelah approve monetisasi, aku udah mulai bisa menghasilkan pendapatan dari YouTube nih teman-teman. Jadi aku udah bisa memberikan iklan pada setiap video-video yang aku buat dan aku upload. Nah, setelah approve monetisasi, langkah yang aku lakukan yaitu aku memberikan atau mengaitkan iklan pada semua video yang udah aku upload sebelumnya gitu. Nah, berapa sih pendapatan aku setelah kurang lebih 1 bulan approve monetisasi? Nah, jadi segini ya pendapatan aku teman-teman. Sebenarnya belum bisa dibilang cukup besar, tapi menurut aku ini udah lumayan banget untuk channel baru yang aku buat dari awal dan dari nol banget, dari subscribersnya nol banget. Ini udah lumayan banget. Dan di sini aku akan spill beberapa pendapatan-pendapatan aku ya. Nah, kemudian ini pada tanggal 22 Oktober itu masih nol pendapatannya. Baru masuk pendapatan itu pertama kali tanggal 23 Oktober, aku dapat sekitar 66.000. Kemudian selanjutnya ya masih kurang lebih sama ya, naik turun. Aku juga pernah dapat di angka 26.000. Ya, naik turun lah pendapatan YouTube tuh. Kemudian naik terus. Kemudian pada tanggal 6 November, pendapatan aku tuh lumayan naik teman-teman, yang tadinya 20 ribuan gitu seharinya. Aku bisa dapat di angka 70.000 satu harinya. Nah, kemudian hari selanjutnya masih naik juga nih teman-teman. Jadi 80.000, bahkan bisa jadi 120.000. Dan pendapatan aku terbesar dalam satu hari itu di tanggal 9 November, yaitu aku dapat 1.148.000-an gitu.
Nah, ini tuh karena ada 1 atau 2 video aku yang meledak banget dan itu akan berimpact pada video-video aku yang lainnya. Jadi salah satu tips dari aku, kalau misalnya kalian upload video, jangan lupa mention video-video kalian yang sebelumnya yang bisa kalian rekomendasikan untuk penonton kalian. Jadi itu akan membuat penonton kalian itu nonton video di channel kalian itu terus-terusan gitu. Jadi ada 1 video yang meledak di aku, itu video yang lain pun viewersnya ikut naik juga gitu. Jadi ikut dapet impact-nya karena di description box aku tulis juga rekomendasi video-video lainnya yang bisa ditonton. Nah, kemudian ini angka tertinggi di tanggal 9 November, kemudian turun jadi 800.000. Ya turun terus sih sampai 300.000. Ya turun terus, tanggal di 11 November ini 300.000, kemudian masih stabil di tanggal 12 Novembernya jadi 350, turun lagi di 323.000 tanggal 13 November, dan masih turun, dan sampai sekarang ini pendapatan aku masih anjlok banget, yaitu bisa 1.000-an doang dapatnya sehari. Tapi nggak apa-apa, karena memang akhir-akhir ini juga aku jarang upload konten video, dan juga mungkin viewers aku lagi memang nggak banyak yang buka YouTube gitu. Jadi ya naik turun pendapatan per harinya di YouTube itu memang nggak bisa diprediksi. Tapi kalau misalnya ada 1 video yang meledak banget gitu viewersnya di channel kalian, itu pasti akan nambahin pendapatan juga. Oh ya, pendapatan ini tuh didapatkan dari banyaknya viewers ya. Jadi jumlah viewersnya itu akan berbanding lurus dengan banyaknya pendapatan yang kita punya gitu. Nah, jadi ini sekarang channel YouTube aku viewersnya kurang lebih 410.000, jam waktu tontonnya atau watch time-nya itu 40.000. Jadi kalau misalnya dikira-kira aku kayak udah bisa 10 kali monetisasi gitu teman-teman. Karena monetisasi itu kan syaratnya 4.000 jam tayang ya. Sementara di sini aku udah 40.000 jam tayang, kemudian subscribers-nya di sini udah 12.000 alhamdulillah. Jadi pada tanggal 10 November itu subscribers aku meledak juga karena ada 1 video yang aku bilang tadi viewersnya naik banget cepat. Jadi pada tanggal 10 November itu subscribers aku udah menyentuh angka 10.000 subscribers. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe channel aku ya. Dan di sini estimated revenue-nya ini karena 28 hari terakhir ya, belum diakumulasiin sama yang bulan sebelumnya, jadi sekitar 4 jutaan. Nah, itu tadi perjalanan 3 bulan aku nge-YouTube. Jumlah video yang aku upload sebenarnya juga belum 100, mungkin di angka 70-an gitu. Padahal awalnya ekspektasi aku di angka 100 video itu baru monet gitu. Tapi alhamdulillahnya belum 100 video juga aku udah monetisasi. Jadi itu tadi cerita perjalanan 3 bulan aku nge-YouTube. Semoga video ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang baru mulai nge-YouTube. Saran aku adalah konsisten dulu upload hampir setiap hari, coba kalian upload kalau misalnya kalian bisa. Kalau misalnya nggak bisa 2 hari sekali, kalaupun masih nggak bisa seminggu 2 kali. Kalaupun masih nggak bisa lagi minimal seminggu sekali kalian harus upload video supaya subscribers kalian itu nggak hilang gitu. Jadi orang-orang yang udah subscribe channel kalian itu nggak lama nungguin video-video baru dari kalian. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.